Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah? Saya berdoa untuk Anda. Biarlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar selalu menyertai, memberkati, melindungi kita semua sehat, terpelihara sempurna. Yang percaya katakan amin dan kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari hari ini bawa dirimu menyembah Tuhan lebih lagi. Dia sudah beri yang terbaik untuk kita. Kita juga beri yang terbaik dalam pujian penyembahan kita hari ini. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari dari awal sama-sama katakan lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa. Oleh darah Yesus kita semua dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari setiap kita bawa dirimu menyembah Tuhan lebih dalam hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita Tuhan yang melimpah. Karena itu mari sama-sama nyanyikan lagi. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
bawa daku. Amin, amin. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari yang di rumah, angkat tanganmu dan katakan sama-sama, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin, amin. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Lagi sekali lagi katakan, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari yang di rumah angkat suaramu sembah. Oh, haleluya, haleluya. Mari berdengarkan suara penyembahan-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu lebih lagi, sembah Tuhan. Bawa pujian-Mu masuk dalam hadirat-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak terima
terima pujian dan penyembahan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Bawa dirimu masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, dimanapun Anda berada, sembah Tuhan. Hadirat Tuhan menjangkau engkau dimanapun engkau berada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau dalam hadirat-Mu. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau layak terima sembah kami. Kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita penghiburan, ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada kesehatan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat tangan bulan lagi, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Ya, kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan lagi, Kau ku sembah. Amin, 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 amin. Kau ku sembah.
katakan lagi, Kau ku sembah. Amin, amin, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, yang menyembah Tuhan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami terus menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Dan hari ini kami siapkan hidup kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Lukas 24 ayat 13 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, perhatikan ini, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, ini peristiwa ada 2 orang murid Yesus sedang berjalan menuju Emmaus, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi sayangnya seperti yang kita baca tadi, ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Nah, hal yang paling penting hari ini yang akan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah begini. Kenapa sih Tuhan Yesus ya, ketika Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit, kenapa Dia tidak langsung naik ke sorga? Kenapa Dia mesti 40 hari ada di muka bumi ini menampakkan diri kepada banyak orang, khususnya kepada murid-muridnya sendiri? Kenapa Dia tidak langsung naik ke sorga? Bukankah apa yang menjadi misinya, tugas utamanya menyelamatkan manusia sudah selesai? Jadi harusnya kenapa Yesus tidak naik aja, nggak usah urusi orang-orang yang Dia tinggalkan ya. Bukankah Yesus sudah 3,5 tahun ngajari mereka gitu loh. Yesus 3,5 tahun ngajari murid-muridnya, 3,5 tahun bersama melayani. Bukankah mereka sudah cukup lah, udah ngerti ya. Sehingga ketika Yesus mati dan bangkit, mestinya Yesus sudah selesai dan langsung pulang menyerahkan tongkat estafet kepada murid-muridnya melanjutkan pelayanan. Tapi kalau saudara tahu kisahnya, Yesus tidak segera naik, tapi Yesus menampakkan diri. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Dan khususnya untuk orang-orang yang sedang berjalan ke Emmaus hari ini kita pelajari ya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Nah, saya mau tunjukkan yang pertama adalah begini ya. Lihat sama-sama dulu di ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Jadi muridnya berkata, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang Yahudi, imam-imam menyalibkan Yesus. Ayat 21, perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan. Jadi murid-muridnya dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, yang pertama kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya? Yang pertama adalah begini, Yesus pengen mengembalikan
harapan mereka yang sebelumnya sudah hancur karena melihat kenyataan bahwa apa yang mereka harapkan tentang Yesus yang akan jadi pemimpin, tapi kenyataannya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Yesus yang mereka harapkan akhirnya mati juga, ya. Dan mereka benar-benar down, harapan mereka hancur, semua apa yang mereka dulu idam-idamkan, bayangkan, harapkan semuanya hancur. Nah, untuk itulah yang pertama, kenapa Yesus menampakkan diri? Karena Yesus pengen membangun kembali sebuah harapan baru kepada murid-muridnya. Nah, saya mau beritahu bagian yang pertama, Yesus sangat peduli tentang memulihkan harapan murid-muridnya. Dan kalau Yesus meluangkan waktu 40 hari setelah mati, setelah bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga hanya karena supaya dia bisa memulihkan yang pertama harapan murid-muridnya. Saya percaya hari ini juga Tuhan mau memulihkan harapanmu. Saya bisa dengar kata amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi harapanmu. Mungkin hari ini beberapa orang yang mendengarkan ibadah khotbah online hari ini, mereka sudah putus asa. Anda sudah putus asa dengan kenyataan-kenyataan hidup yang engkau harapkan tidak jadi kenyataan. Yang engkau bayangkan tidak jadi kenyataan. Bahkan tanda kutip yang engkau imani tidak jadi kenyataan. Lalu Anda mulai kecewa, frustasi, putus asa, hilang harapan. Tapi perhatikan baik-baik. Justru ketika orang frustasi, hilang harapan, harapannya hancur, Yesus mau meluangkan waktunya untuk menampakkan diri, untuk membangun kembali harapan-harapan dalam diri murid-murid. Saya mau beritahu, Yesus peduli dengan keadaanmu. Karena itu sekali lagi bagian yang pertama, Yesus peduli keadaanmu dan dia mau membangkitkan harapanmu kembali. Mungkin engkau berkata, Pak, percuma saya berharap, saya udah bolak-balik berharap, tapi kenyataan tidak jadi kenyataan apa yang saya harapkan. Nah, seperti halnya murid-murid Yesus datang untuk memulihkan harapan mereka. Perhatikan ini ya. Yang Yesus pulihkan itu harapan mereka bukan dalam artian begini. Yesus selalu memberikan apa yang mereka inginkan. Bukan. Yesus tidak memulihkan harapan dengan memberikan apa yang mereka harapkan. Tidak. Tapi mengubah cara mereka berharap. Mengubah sesuatu yang mereka harap. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang dulu murid-murid harapkan itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab apa yang Tuhan rencanakan. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara. Jangan pernah berharap bahwa ketika Tuhan memulihkan harapanmu, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kau harapkan. Tidak. Justru barangkali hari ini Tuhan sedang merevisi harapanmu. Tuhan sedang mencoba membuat benar harapanmu. Karena mungkin hari ini beberapa waktu yang lalu engkau sudah berharap sesuatu yang salah. Ya, seperti halnya murid-murid. Mereka berharap Yesus jadi pemimpin tidak mati. Yesus harusnya jadi orang yang luar biasa dan tidak mati. Tapi ternyata Tuhan akhirnya mati. Tapi Tuhan membangkitkan harapan mereka. Kenapa? Karena sekalipun apa yang mereka harapkan tidak jadi kenyataan. Tuhan sebenarnya menyediakan jauh lebih besar daripada apa yang murid-murid harapkan. Karena itu yang pertama, kenapa Yesus meluangkan waktu 40 hari? Karena yang pertama, Yesus pengen memulihkan harapanmu. Yesus pengen engkau berharap dengan benar. Kalaupun hari ini apa yang kau harapkan tidak jadi kenyataan, percayalah Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik, yang lebih luar biasa daripada apa yang engkau harapkan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Yang kedua, kenapa sih Yesus meluangkan waktu 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya? Lihat ayat 25. Ayat 25 Yesus berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Perhatikan ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Saya ulangi, Yesus menjelaskan kepada mereka
tentang apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Nabi mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Nah yang kedua, kenapa Yesus meluangkan waktu untuk menampakkan diri? Karena begini saudara tahu ya, Yesus Alkitab berkata menjelaskan apa yang tertulis dalam Alkitab tentang dirinya. Loh pertanyaannya begini, 3,5 tahun Yesus ngajar firman. Apa mereka tidak mengerti? Saya mau beritahu kepada saudara. Seringkali ketika kita dengar firman Tuhan itu, ketika belum kita alami, kita dengar, kita hanya mengerti dalam akal kita. Ya, kita hanya mengerti dalam pikiran kita, dalam intelektual kita. Tapi ketika sudah jadi kenyataan, seringkali apa yang dulu kita mengerti secara intelektual lewat pengajaran-pengajaran yang kita terima, itu kita tidak bisa aplikasikan dalam kehidupan. Nah, Yesus sudah berkali-kali ngajar tentang mereka bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka dengar, mereka ngerti, mereka tahu secara intelektual. Tapi ketika mereka langsung menghadapi sendiri kenyataan bahwa Yesus benar-benar mati, mereka drop. Mereka akhirnya melupakan apa yang dulu mereka ngerti secara intelektual mereka tahu. Makanya Yesus menyempatkan diri untuk menampakkan diri, menjelaskan kembali firman Tuhan yang dulu mereka sudah ngerti. Karena dulu mereka belum alami, sekarang mereka sudah alami kenyataannya. Makanya Yesus perlu menjelaskan kembali supaya apa yang hari ini mereka mengalami, mereka betul-betul mengerti. Saya mau beritahu kepada saudara, waktu kondisi aman, Anda mendengar firman Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Wah, waktu Anda dengar itu dalam kondisi Anda tidak butuh sesuatu, Anda dalam kondisi aman, nyaman, maka saya mau beritahu, Anda hanya mengerti itu secara intelektual. Makanya tidak heran begini, orang banyak datang ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin dengar khotbah. Justru ketika datang masalah, mereka kelimpungan, mereka kebingungan, mereka ketakutan. Kenapa? Karena apa yang mereka dengar waktu itu, kondisinya masih aman, masih nyaman, jadi mereka cuma ngerti secara intelektual. Tapi ketika masalahnya benar-benar terjadi, mereka tidak bisa mengaplikasikan apa yang mereka tahu tentang firman Tuhan. Nah, dengarkan baik ya. Tuhan meluangkan waktu supaya kita mengerti hari ini, mengaplikasikan apa yang sedang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah mungkin hari ini waktu engkau tidak ada masalah, dulu waktu engkau tidak ada masalah, engkau dengar firman Tuhan, engkau cuma ya amin, ya amin, amin, amin. Tapi hari ini ketika engkau punya masalah, tiba-tiba kayak firman yang engkau dulu aminkan, yang engkau tahu kebenarannya, tiba-tiba menguap. Makanya enggak heran, saya banyak ketemu orang yang dulu rajin baca Alkitab, rajin sembahyang, rajin berdoa, bahkan rajin ibadah. Justru ketika mereka menghadapi masalah hari ini, mereka omongannya sudah ngalang-ngalain, orang tidak percaya. Kenapa? Karena apa yang dulu mereka tahu tidak bisa mereka terapkan dalam hidup mereka. Karena mereka cuma tahu kulitnya saja. Dan mereka tidak mengerti bahwa ini harus diaplikasikan dalam kehidupan. Saya mau beritahu, firman Tuhan yang Anda pernah dengar, itu bukan hanya untuk Anda tahu, tapi ini waktunya di hari-hari sulit, hari-hari sukar, hari-hari di mana engkau sedang mengalami masalah. Ini waktunya mengaplikasikan firman Tuhan yang pernah engkau tahu, yang pernah engkau dengar. Yang pernah bahkan engkau hafal ayatnya. Hari ini engkau aplikasikan dalam kehidupanmu. Nah lihat pada begitu banyak orang hari lagi susah, bukan keluar ayat-ayat Alkitab, tapi yang keluar dari mulutnya cuma omelan, sungut-sungut, bahkan marah-marah dengan Tuhan. Karena kondisi mereka hari ini yang sedang sukar. Seolah-olah bertahun-tahun mereka ikut ibadah, ikut doa, rajin baca Alkitab, seolah menguap. Ketika mereka harus hadapi kenyataan bahwa Yesus hari itu, harinya mereka lihat mati dengan mata kepala mereka sendiri. Nah sama hari ini ya. Saya nggak tahu kondisimu ya. Tapi hari ini dengarkan baik, ini waktunya sebenarnya
Anda mengerti dan Anda mengaplikasikan setiap firman yang Anda tahu. Setiap datang masalah, harusnya Anda counter mereka dengan firman yang Anda tahu. Jadi murid-muridnya itu, Yesus sebenarnya berharap begini. Ketika Yesus mati, mereka langsung counter dengan firman Tuhan dan berkata gini, ya gak apa-apa Yesus mati. Tapi aku tahu Yesus pernah ngomong, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dia tidak akan selamanya mati. Itu harapan Yesus. Tapi kenyataannya, mereka tahu firman ketika Yesus mati, mereka hilang harapan, mereka frustasi. Jadi seolah-olah semua apa yang Tuhan katakan itu menguap seiring dengan masalah yang mereka hadapi. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya. Apa yang sedang kau hadapi, hadapi dengan kebenaran firman Tuhan yang engkau tahu. Saya bisa dengar kata amin. Jangan sampai firman Tuhan hanya engkau pelajari pada saat aman, tapi pada waktu engkau sedang susah, firman Tuhan yang kau tahu tiba-tiba menguap. Engkau lagi tidak mempergunakan senjata firman Tuhan yang kau tahu untuk mengcounter setiap masalahmu, untuk mengcounter setiap ketakutanmu, untuk mengcounter setiap kekhawatiranmu dengan firman. Tapi justru engkau izinkan semua ketakutan, kekhawatiranmu mengalahkan semua firman Tuhan yang engkau tahu hari ini. Saudara, saya ini orang yang paling malas berdebat firman dengan orang yang saya tahu dia tahu firman. Ya, kadang-kadang kita menasehati orang yang lagi takut, jangan takut, Tuhan pasti tolong engkau. Mereka lebih tahu firman dan berkata, iya Tuhan memang tahu saya lagi takut. Tapi kan ada ayat yang berkata begini. Membela diri untuk kenyataan yang mereka sedang hadapi, kenyataan bahwa mereka takut. Tapi mereka tidak mengkonter dengan firman Tuhan yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Tapi mereka justru mencari ayat-ayat yang membenarkan ketakutan mereka. Kalau mereka lagi khawatir, Tuhan berkata, Pak jangan khawatir Pak. Ya, tapi mereka kemudian mengkonter dengan apa yang mereka anggap sebagai manusiawi. Mereka mulai berkata, ya kekhawatiran manusiawi Pak, makanya kita bilang khawatir itu biasa. Saya tahu semua manusia bisa khawatir. Tapi bukankah firman Tuhan ada ayat-ayat yang kau sudah tahu beberapa waktu yang lalu yang kau baca. Bukankah itu kau bisa pergunakan di saat engkau khawatir. Engkau mulai memperkatakan firman Tuhan dan berkata, aku gak boleh khawatir. Karena Tuhan berkata jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Aku anaknya pasti juga dipelihara oleh Tuhan. Harusnya kita mengkonter firman Tuhan seperti itu. Tapi kenyataan murid-muridnya juga seperti itu. Mereka diajari bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Tapi pada waktu mereka hadapi kenyataan Yesus mati dan mati, firman Tuhan yang mereka tahu menguap semua. Makanya Tuhan perlu datang dan apa saudara? Mengajari mereka kembali. Karena itu hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Ada dua pesan Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama begini ya. Kalau engkau kehilangan harapan, Tuhan mau pulihkan harapanmu. Tapi jangan pernah berpikir ketika Tuhan mau pulihkan harapanmu berarti Tuhan akan memberi semua apa yang kau harapkan. Tidak. Kadang Tuhan merevisi apa yang kau harapkan. Karena Tuhan pengen memberi engkau yang lebih baik daripada apa yang kau harapkan. Murid-murid berharap Yesus jadi raja memimpin orang Israel di dunia ini. Tapi kenyataan Yesus memberi mereka yang lebih baik. Bahwa Yesus menjadi raja atas dunia ini. Dia menjadi Tuhan atas dunia ini. Dia menjadi juru selamat atas dunia ini. Dan yang kedua, apa yang kau tahu dari firman Tuhan di waktu yang lalu? Saya rasa hari-hari sulit ini waktunya engkau menerapkan apa yang kau tahu. Semua firman, semua jurus, kalau saya boleh katakan demikian. Semua ayat hafalan yang engkau tahu. Ini waktunya engkau keluarkan untuk mengkonter semua apa yang kau rasakan. Pada waktu engkau takut, pada waktu engkau khawatir, pada waktu engkau lemah. Ini waktunya ayat-ayat firman Tuhan keluar dari mulutmu. Untuk mengkonter semua apa yang kau rasakan. Jangan biarkan apa yang engkau tahu dari firman Tuhan menguap seiring dengan datangnya masalah dalam hidupmu. Saya berdoa hari ini semua kita tetap semangat karena Yesus mengasihi kita. Dia harusnya langsung naik, dia meluangkan waktu untuk memulihkan murid-muridnya. Dan saya percaya hari ini pun Tuhan sedang meluangkan waktu untukmu untuk memulihkan semua aspek hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat firman yang sederhana ini dan kami tahu memberkati kami semua. Hari ini apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan sedang memulihkan harapan kami.
Tuhan sedang mengingatkan kembali kami, menerangkan kepada kami tentang firman-firman yang pernah kami dengar, yang pernah kami tahu. Ini waktunya kami mengaplikasikan dalam hidup kami. Ketika kami susah, ketika kami dalam masalah, ini waktunya firman-Mu lebih dahsyat keluar dari mulut kami untuk mengcounter semua apa yang sedang kami hadapi, apa yang kami rasakan. Karena itu kami percaya Tuhan, hari ini kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dan kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mendengarkan hari ini, dimanapun mereka berada, kami percaya kami semuanya dikasihi Tuhan. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.